Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Vina. Pada hari ini kita masih belajar tentang tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum memasuki materi, kalian persiapkan dulu ya buku tulis, buku cetak, dan alat tulisnya. Nah, sekarang kita memasuki tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 6. Dan hari ini kita akan belajar yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, menjelaskan hak dan kewajiban merawat tanaman. Yuk, langsung aja kita belajar. Nah, yang pertama ini kita melakukan wawancara. Nah, yang pertama ini adalah wawancara. Kita harus tahu dulu pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang berisi ada pewawancara atau yang bertanya, dan narasumber. Narasumber ini adalah orang yang memberikan informasi. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah informasi yang kita inginkan. Kemudian, hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan sebelum wawancara? Nah, yang pertama itu, pilihlah narasumber sesuai dengan topik wawancara. Jadi, ketika kalian ingin mewawancarai tentang tanaman, kalian harus memilih narasumbernya itu adalah petani atau penjual tanaman. Seperti itu. Jangan kalian memilihnya pedagang buah. Kayak gitu ya, itu nggak nyambung namanya. Yang kedua, hubungilah narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara. Nah, jadi kita tidak tiba-tiba datang, saya mau wawancara Bapak dong. Nggak seperti itu ya, tapi kita sebelumnya janjian dulu nih sama narasumbernya untuk melakukan wawancara. Kalau narasumbernya sudah menentukan jadwal, kita baru datang untuk mewawancara. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan daftar pertanyaan dan berbicara dengan santun. Jadi, ketika kita menemui narasumber, kita sudah membawa daftar pertanyaan untuk kita tanyakan. Jangan kalian datang dengan tangan kosong atau dengan pikiran yang kosong. Bingung kalian mau nanya apa nanti. Kemudian, berlatihlah sebelum wawancara. Nah, ini penting banget nih. Jadi kan kalian bikin dulu daftar pertanyaannya. Kemudian kalian latihan ngomong di depan kaca. Jadi biar ketika nanti wawancara kalian tidak gugup dan tidak terbata-bata ngomongnya. Jadi lancar wawancaranya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika wawancara kita juga harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Ini tujuannya agar kita menghargai narasumber yang kita wawancarai ya. Jangan kalian datang memakai pakaian yang kotor atau pakaian yang lusuh. Kemudian, hal-hal yang diperhatikan saat kalian wawancara nih apa aja sih? Yang pertama, perkenalkan diri dan tujuan wawancara. Jadi sebelumnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Andi selaku narasumber. Bapak Andi ini adalah seorang pedagang buah. Dan tujuan wawancara di sini adalah untuk mengetahui bagaimana cara Bapak Andi berjualan buah dan mendapatkan buah untuk dijualnya. Seperti itu ya. Yang kedua, mulailah dengan pertanyaan yang ringan dan lebih baik jika dapat diselingi dengan pertanyaan tentang kegemaran narasumber untuk mencairkan suasana. Jadi kalian seperti, halo Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini?
kalian tanya keseharian bapaknya seperti apa, keseharian narasumbernya seperti apa ya. Jangan langsung ke inti pertanyaannya, jadi kita harus dekat dulu nih kepada narasumbernya. Nah, setelah kita sudah mulai berkomunikasi dengan narasumbernya terkait dengan kegemaran dan lain-lain, nah kita baru menyambungkan itu dengan isi wawancara kita, kayak gitu. Kemudian gunakanlah panggilan yang tepat untuk narasumbernya. Jadi kalian lihat juga nih narasumbernya kira-kira masih muda atau sudah agak tua. Kalau masih muda, kalian bisa panggil kakak, mbak, mas, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah agak tua, kalian bisa panggil bapak, ibu, kakek, nenek, kayak gitu. Kemudian, jangan lupa mencatat atau merekam saat wawancara berlangsung. Ini bertujuan agar informasi yang kalian dapat, kalian tidak lupa karena kalian mencatat atau merekamnya. Kemudian, jangan menyela ketika narasumber sedang berbicara. Artinya, ketika ada orang lain yang berbicara, kalian tidak boleh memotong. Jadi, kalian harus mendengarkan orang itu sampai selesai bicara, baru kalian mengajukan pertanyaan yang lain, atau baru kalian menanggapi pembicaraan orang itu. Kemudian, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Jadi, kalian ketika mau nanya, jangan cerita terlalu panjang, tapi kalau kalian bisa langsung ke intinya saja, kayak gitu. Nah, setelah itu, hal yang harus dilakukan setelah wawancara, yang pertama, mengucapkan terima kasih. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi yang telah meluangkan waktunya untuk dapat saya wawancarai hari ini. Lalu meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Kan kalian sudah berterima kasih. Kemudian, dan saya juga ingin meminta maaf kepada Bapak Andi apabila ketika wawancara berlangsung ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Seperti itu ya contohnya. Kemudian mohon diri atau pamit dengan sopan. Nah, cukup sekian Pak wawancara kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satu contoh mohon diri atau pamit dengan sopan. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat daftar pertanyaan wawancara tentang hak dan kewajiban merawat tanaman. Seperti Ibu contohkan ya, berapa kali sehari kamu menyiram tanaman? Seperti itu. Nah, kalian bikin ya pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian, kita masuk ke hak dan kewajiban merawat tanaman. Itu ada di halaman 36. Coba kalian buka. Nah, hak dan kewajiban itu kan harus kita jalankan dengan seimbang. Hak dan kewajiban yang dijalankan dengan seimbang membuat hidup menjadi aman dan damai. Nah, ada sebuah cerita. Pada hari Minggu, ayah mengajak Edo berolahraga di taman. Udara di taman terasa sejuk karena terdapat banyak pepohonan yang asri. Setelah berolahraga, ayah dan Edo beristirahat. Edo meninggalkan begitu saja botol bekas air mineral miliknya. Ayah melihatnya lalu membuang botol tersebut. Perilaku Edo ini bagaimana menurut kalian? Apakah ini perilaku yang baik? Nah, pertanyaannya, siapakah yang sudah melakukan kewajiban terhadap lingkungan? Ayah atau Edo? Kemudian, Edo tidak berkewajiban merawat
kebersihan taman, karena taman merupakan tanggung jawab petugas kebersihan. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Coba jelaskan pendapatmu. Kemudian, apa saja kewajiban kita dalam melestarikan tanaman ya? Kemarin kita sudah belajar, coba kalian tuliskan. Nah, itu dia pelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin komen atau kritik terhadap video ini, bisa komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.